Wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak? Waalaikumsalam. Terdengar jelas, Bu. Oke, maaf ya, agak telat. Ya, selamat tahun baru buat semuanya ya. Hari ini kita coba untuk mereview ya materi dari awal. Yang saya berikan hari ini adalah template untuk nanti pengerjaan pada saat ujian. Jadi nanti kalau pada saat ujian, template-nya saya mau pakai ini ya, sehingga nanti kalian kalau dapat soal yang sama, maka template ini yang dipakai ya. Jadi nanti pada saat ujian kalian tahu, oh berarti saya dapatnya regresi A, regresi B, regresi C. Nah ini untuk regresi yang datanya cross section ya. Jadi nanti saya share juga ke kalian semuanya. Jadi nanti kalau nanti dapat soal regresi yang datanya cross section, maka menggunakan template yang seperti ini ya. Saya share screen dulu sebentar. Nah, sudah direkam ya. Ya, hari ini kita akan bahas template pengerjaan soal untuk regresi yang datanya adalah cross section. Ya, seperti ini. Ya. Nanti pada saat setelah saya jelaskan tahap per tahapnya, mulai dari running SPSS-nya sampai interpretasi, sampai pembuatan tabelnya yang sesuai. Saya kasih satu soal yang mirip ya, cuman pembedanya ada sedikit pembeda. Kalian kerjakan. Saya butuh volunteer satu saja. Nanti kalau udah selesai sesuai, gak usah buru-buru ya. Volunteer satu kirim ke saya seperti biasa. Nanti saya periksa kalau oke, jadikan template buat teman-teman yang lain yang memang mengerjakan soal latihan yang dari saya ya. Nah ini contoh sebenarnya adalah data survei ya kepada 274 responden. Nah data survei 274 responden ini sebenarnya X1 sampai Y ini adalah indeks yang kita hitung dari 10 pertanyaan. Jadi X1 ada 10 pertanyaan, X2 10 pertanyaan gitu ya, sampai Y ada 10 pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita hitung dengan cara apa ya? Kalau pertanyaan itu biasanya indeksnya di sini dibilang bahwa masing-masing variabel X merupakan nilai indeks dari total jawaban responden setiap variabel yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dengan skalanya 1 sampai 5. Biasanya skala 1 sampai 5 itu kayak sangat setuju ya, sangat tidak setuju seperti itu. Nah, dari mana dapat 80 ini? 80 ini berarti rata-rata dari 10 pertanyaan di X1 dibagi angka tertinggi yaitu 5 dikali 100. Jadi ini sebenarnya sudah otomatis dia persen ya. Dia satuannya persen ini, yang ini ya. Karena rata-ratanya dibagi dengan skor tertinggi adalah 5 pertanyaan tersebut lalu dikali 100. Maka ini satuannya sudah persen. Interpretasinya juga nanti jadi persen ya untuk indeksnya seperti itu. Nah, lalu di sini ada jenis kelamin. Jenis kelamin, kita tahu bahwa jenis kelamin kan kualitatif ya. Kualitatif yang ini akan menjadi variabel dummy 1 0. Nah, kita lihat di sini. Jenis kelamin ya, 1 itu laki-laki, 2 perempuan. Nah, apa yang langsung dilakukan oleh kita ketika kita mendapatkan data ini? Oh, ini berarti data ya dengan analisis regresi berganda ya with dummy variable, datanya adalah cross section ya. Jadi tidak perlu kita melakukan uji stasionaritas ya, kointegrasi nggak perlu karena datanya adalah cross section. Nah, sekarang langkah pertama apa? Langkah pertama kita akan buat dummy jenis kelamin ya, dummy jenis kelamin di sini. Kan jenis kelamin masih 1 2 ya, sedangkan dummy harus 0 1. Ingat karena kategorinya ada 2, laki-laki dan perempuan, maka dummy-nya 1 ya. Berarti kategori dikurangi 1 ya. Kategori ada 2, ini kita bikin dummy jenis kelamin ya. Jadi saya buat sini kalau 1 laki-laki 1, perempuan 0 ya, saya bikin sini. Bu boleh nggak nolnya perempuan, satunya laki-laki, atau nolnya laki-laki, 1 perempuan itu boleh ya, berarti 1 0 ya. Saya buat di sini ya. Kalau laki-laki langsung 1 ya. If ini ya sama dengan 1, kita kasih 1. Kalau tidak 1 berarti kita kasih 0. Nah gitu, kita double klik di sini. Nah, kita cek ya, yang 2 udah 0 ya, berarti 1 laki-laki, 0 perempuan. Maka ini sudah berubah jadi 1 0. Oke, berarti ini sudah
layak untuk dilakukan analisa. Nah, ini saya copy lagi judulnya, saya transpose ya, biar nanti di SPSS tidak perlu masukin satu persatu, kita transpose. Nah, ini jadi judulnya. Langkah berikutnya adalah saya copy datanya saja saya copy ya. Ini saya copy ya, datanya total 274 responden ya. Lalu saya buka SPSS. Oke, saya cancel di sini. Saya buka data view ya. Nah, ini saya paste. Lalu saya ganti judulnya di sini. Ini aja ya, yang dummy aja, yang tidak pakai desimal. Ini saya copy. Oke, lalu saya paste. Ya, sudah X1, X2, X3, X4, X5, X6, Y, ini dummy jenis kelamin. Oke. Nah, bagaimana menguji pengaruh X1, X2, X3, X4, X5, X6 terhadap Y dan juga jenis kelamin ya dummy-nya terhadap Y-nya. Maka tahapan pertama adalah kita menginisiasi dulu tahap pertama ya. Nah, ini ya. Variabel independennya adalah ya, ini X1, X2, X3, X4, X5 dan X6. Ini independennya ya. Dengan si dummy variabel jenis kelamin di mana 0 itu perempuan, 1 laki-laki, sudah sesuai. Dan variabel dependennya adalah Y. Data merupakan cross section. Berarti ini adalah analisa, di sini hasil analisa regresi berganda, datanya cross section. Ya. Karena data cross section tidak perlu ada uji stasionaritas, maka langkah pertama adalah lakukan analisa deskriptif untuk melihat rata-rata nilai X1, X2, X3, X4, S5, X6, Y. Bu, kenapa si dummy-nya nggak dibikin rata-rata? Nggak usah, karena dummy itu kan kualitatif ya, jadi nggak perlu di rata-rata. Kalau jenis kelamin rata-ratanya 1, sekian atau 0, sekian. Nah, itu artinya apa kita nggak tahu ya. Jadi karena dummy itu kualitatif maka tidak perlu dideskriptifkan seperti ini ya. Jumlah sama 274 sudah sesuai. Nah, ini juga untuk mengecek apakah datanya sesuai atau tidak. Kalau data kita 274 ternyata pas diolah cuma 230, berarti ada missing data, maka harus dicek kembali ya. Caranya kita keluarkan ya, seperti ini. Keluarkan dulu analisis, deskriptif, pilih yang deskriptif ya. Deskriptif. Kita klik di sini, kita keluarkan ya. Nah, ini dia, masukkan di sini. Kita copy, oke. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini silakan kalian copy saja langsung, misalnya ya. Lalu saya buat di sini ya. Kita paste begitu ya. Kita paste. Nah, bagaimana? Nah, saya nggak mau tampilannya bentuknya begini karena ini tabel benar-benar mirip sama di SPSS ya. Maka tinggal di blok aja, pilih tabel desain ya. Tabel desain boleh, mau pakai biru, mau pakai hijau boleh ya. Jadi kita buat di sini. Artinya apa? Artinya di sini adalah si data ini memang hasil output SPSS tapi seolah-olah ini tuh ngerjain sendiri itu oleh kalian ya. Karena kalau bentuknya masih seperti ini adalah copy paste dari si hasil SPSS. Maka nanti hasil yang saya mau adalah dia kita bentuk ya tabel desainnya ke seperti ini. Nah, ini dia. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sama. Mau biru, mau hijau silakan. Yang penting nanti tabelnya tidak boleh sama seperti output dari si SPSS. Kita deskriptifkan. Kalau sudah, saya taruh lagi di Excel. Karena saya butuh grafik. Nah, ini dia. Ini ada 2 grafik, ada yang warnanya sama, ada yang warnanya beda. Bagaimana mengeluarkan warna sama dengan warna berbeda ya. Kalian tinggal pilih nanti ya untuk rata-ratanya. Ini saya delete. Caranya ini saya delete. Saya ambil rata-ratanya aja. Ya, saya ambil rata-ratanya aja. Ini rata-rata ya, ke sini. Gitu. Nah, ini kita lihat di sini. Oke, ini saya blok ya, insert. Nah, ini dia. Nah, pilih yang ini, pilih yang terakhir yang ini ya. Nah, ini yang terakhir. Agak besar dia. Nah, ini yang Y kan kelihatan pendek banget ya. Ini kelihatan pendek ya. Padahal ya tingginya agak sama gitu. Nah, sebenarnya skalanya yang ini 76 saya buat jadi 50 supaya tingginya nggak terlalu jauh karena kan nilainya sama, hampir sama. Ini saya delete ya. Nah, ini kalau dia warnanya sama biru semua, itu nggak masalah. Kita masukkan data labelnya di atas outside ya.
Nah, ini saya ganti dulu dengan Arial. Ya. Nah, yang ininya tinggal diganti nih. Klik di sini nih, ya, di sini tinggal klik kanan, format aksis. Nah, ini minimumnya diganti 50. Ya, diganti 50. Maka otomatis dia akan, kita dilihat ya. Nah, dilihat dia akan tingginya akan nggak jauh beda ya. Ini kalau datanya gambarnya mau sama ya, warnanya biru. Kalau mau beda gimana? Nih coba ya kita copy lagi. Terus saya paste di sini ya. Tinggal klik di sini di grafik tabelnya, klik kanan, format data series, pilih yang ini nih ya, yang fill-nya diklik, lalu vary colors by point. Maka otomatis dia akan warnanya akan berubah. Nah, gitu ya. Jadi boleh pakai warna-warni atau yang gambarnya sama semua. Lalu kita tinggal copy ya di sini hasil deskriptif, baru kita kasih keterangan ya. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata persepsi responden terhadap variabel X6 yang menghasilkan rata-rata tertinggi yaitu 89,03% ya. Tertinggi kedua adalah si X3 88,14% dan rata-rata ya skor terendah Y ya, di sini Y sebesar 80,36 ya. Nah, di sini ya kita lihat 80,36 ini adalah yang Y-nya ya. Nah, di sini. Nah, ini sudah kita interpretasikan tertinggi terendahnya. Nah, berikutnya tahapan analisa berikutnya ya, biar rapi tahapannya. Yang kedua adalah korelasi. Nah, korelasi dibagi menjadi dua, yaitu korelasi antar X-nya untuk mengindikasikan ada tidaknya multikolinearitas. Yang kedua adalah X terhadap Y-nya untuk melihat mana yang paling besar pengaruhnya terhadap si Y-nya. Ya, jadi kita bisa memprediksi ini kayaknya yang paling kuat siapa gitu ya. Nah, caranya kita mengeluarkan ini ada dua tabel gitu ya. Tapi dipisah seperti ini ya. Caranya kita running ya. Seperti ini, analyze, correlate, bivariate gitu. Ini bivariate. Lalu saya masukkan ini sampai Y ya. Tuh, oke. Nah, ini dia. Kalau sudah ini saya copy. Ini saya copy, saya masukkan di Excel. Nah, seperti ini ya, di Excel seperti ini. Nah, berikutnya adalah saya ambil ini. Bentar. Mati TV-nya ya. Oke. Nah, saya butuhkan seperti ini ya, korelasinya. Nah, caranya ini saya ambil nih. Nah, ini adalah korelasi si Y sama si X-nya. Ini saya tarik aja ke bawah, saya cut ya, saya paste, terus saya ambil seperti ini, saya copy. Nah, maka ini kelihatan bahwa korelasi antara Y dengan X-nya. Ini saya hapus ya, Y dengan Y nggak usah. Nah, itu. Nah, ini korelasi X dengan X-nya. Ini saya hapus. Ya, ini dia. Ini berarti korelasi X dengan X-nya. Ini saya copy gitu ya. Berarti saya masukkan di sini gitu ya. Nanti jangan lupa tabelnya kita ubah ya. Kita ubah. Saya paste gitu ya. Terus saya auto fit to content gitu. Terus layoutnya saya buat begini. Nah, ini tinggal saya tarik. Ya, ini saya tarik. Nah, ini sudah kelihatan korelasi antar X-nya ya di sini. Nah, fungsinya yang kita tahu bahwa korelasi parsial itu kalau di atas 0,8 ada indikasi multikol. Di sini tidak ada korelasi antar X yang di atas 0,8. Paling tinggi adalah 0,716 ini, paling tinggi ya. Tapi di sini terlihat bahwa nilai korelasi antar X-nya ini
masih di bawah 0,8. Artinya kurang kuat atau tidak ada indikasi tidak ada multikolinearitas. Nah, begitupun dengan korelasi yang X dengan Y. Nah, ini kita lihat di sini korelasi si X sama Y di sini ya, dari sini. Ini sengaja saya bikin warnanya kuning ya supaya beda bahwa yang atas X dengan X, ini X dengan Y. Nah ternyata tertingginya adalah X5 dengan X2. Ini paling tinggi terhadap si Y-nya. Nah, ini bisa jadi kalau dalam statistik itu jangan-jangan yang signifikan X2 sama X5 aja gitu. Atau semuanya signifikan. Nah, kita kurang bisa memastikan ini. Yang penting kita tahu bahwa tertingginya adalah si X5 dan semuanya positif terhadap si Y ya. Nah, ini dia. Jadi tahapan kedua dari analisa nanti adalah korelasi parsialnya ya antara X dengan X lalu X dengan Y. Nah, setelah itu baru kita analisis regresi linier bergandanya ya. Oke. Nah, ini yang kita lakukan. Langkah berikutnya ya, kita masukkan di analyze ya. Analyze regression linear. Ya, ini linear. Kita klik di sini. Kita masukkan Y-nya ya. Lalu kita masukkan di sini X1 sampai X6 ditambah dummy jenis kelamin. Ya. Oke. Kalau sudah kita klik statistik, jangan lupa diklik ini ya, R-square change, descriptive, ini VIF untuk multicolinearity, ini Durbin-Watson untuk autokorelasi. Oke, berikutnya kita plot yang normal probability plot. Terakhir, kita save di sini adalah unstandardized residual atau residualnya. Kalau sudah kita continuekan. Oke. Oke. Ya, dapat ini. Nah, ini yang pertama kita copy ya. Nah, model summary-nya ini kita copy. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nanti kalau mau dilihat awalnya seperti ini nih, motong. Seperti biasa kita klik di sini, klik kanan, auto fit to content gitu ya. Lalu tabel desain tinggal dipilih mau biru, mau hijau silahkan. Lalu tarik sedikit nah gitu ya. Seperti itu caranya ya, bisa muncul bentuk seperti ini ya. Auto fit to content tuh gunanya untuk memfitkan tabel supaya dia tidak jauh dari keluar ya dari window-nya. Nah, R-square-nya 25,2, kecil sekali ya. Biasanya kalau R-square 25,2 itu yang signifikan nggak terlalu banyak ya. Ada indikasi signifikannya sedikit gitu. Makanya kita cari nanti di uji T. Artinya 78,4% dari 100 dikurangi 25,2 ini faktor lain yang mempengaruhi si Y-nya. Oh gitu ya, berarti ini memang pengaruh faktor lain itu besar. Nah, tapi belum tentu juga modelnya jelek ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang kita interpretasi adalah uji ANOVA-nya, fit ANOVA. Ini dari mana? Dari yang ini, ANOVA. Ya, ini kita copy seperti biasa. Nanti kalian paste ya, seperti biasa tadi saya ajarin di sini paste, kita paste gitu ya. Terus ini klik, ya udah tinggal double design mau apa, mau biru, mau kuning silahkan. Ya, seperti itu. Nah, ini dia ANOVA-nya. Nilai probability-nya 0,00 lebih kecil 5%, maka tolak 0 berarti modelnya fit. Meskipun tadi R-square-nya kecil, ternyata modelnya fit. Berarti ada yang signifikan nih, ya. Ada yang signifikan dari X1, X2 sampai X6, ya, seperti itu. Lalu, setelah uji F selesai, lanjut ke uji T. Ini dia uji T-nya. Nah, uji T nanti yang dikeluarkan, ini dibuang saja nih yang ini nih. Ini karena nggak kita baca. Yang kita baca adalah koefisien standardized-nya, unstandardized, lalu signifikansi, dan VIF. Nah, caranya saya copy ini ya, hasilnya untuk uji T-nya. Nah, seperti ini nih di bawah nih. Nah, bentuknya seperti ini nih ya, bilang. Caranya kita buat begini ya. Nah, saya paste. Nah, gitu ya. Nah, lalu saya klik kanan, auto fit to content, gitu ya. Nah, ini bentuknya gini. Yang atas saya delete dulu nih, yang atas. Yang atas saya delete, baru yang ini saya delete. Saya delete cell, ya, maka otomatis dia sudah bentuknya seperti ini. Lalu saya table design, mau warna hijau boleh, biru boleh ya, seperti ini. Nah, ya sudah selesai. Jadi tadi yang dihapus tahu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi caranya. Ini saya delete lagi. Oke. Langkah berikutnya adalah kita buat persamaan regresinya ya. Y sama dengan konstanta minus 12,547 min 0,009 X1
plus 0,330 X2 plus 0,109 X3 plus 0,144 X4 plus 0,327 X5 plus 0,166 X6 dan minus 0,58 dummy jenis kelamin. Lihat dari probability-nya, kita lihat di sini ya. Nah, ini yang signifikan yang mana? Yang ini ya, 0,07 kan lebih kecil dari 5%. Lalu X5 0,021 ya, lebih kecil 5%. Sehingga nilai R-square yang kecil tadi sejalan, di mana hanya X2 dan X5 yang signifikan terhadap Y ya. Nah, sekarang setelah kita buat persamaan dan kita tahu yang signifikan yang mana, VIF-nya aman ya, karena di bawah 10, tidak ada multicollinearity. Kita udah, wah ini bagus nih, nggak ada multicol. Lalu kita lihat di sini Durbin Watsonnya 1,683. Kalau di buletin kan sekitar 1,7 ya. Dia sangat dekat dengan 2, artinya memang bebas autokorelasi. Lalu kita buat persamaan regresi. Nah, ini dia, kita buat hipotesa per variabel ya. Harus dibuat seperti ini. Makanya ini template-nya dipakai, nanti kalian tinggal ganti X1-nya. Beta 1-nya nggak perlu diganti. Ganti X1-nya dengan apa ya. Nah, pengaruh X1 terhadap Y dengan hipotesis beta 1 sama dengan 0, H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Kita lihat di sini bahwa X1 nilai probability-nya 0,937. 0,937 lebih besar dari alfa 5%, maka artinya terima H0. Karena terima H0 berarti X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Karena tidak berpengaruh berarti tidak perlu diinterpretasikan koefisien regresinya karena nggak punya pengaruh. Lalu kita lihat X2. X2 H0-nya beta 2 sama dengan 0, H1-nya beta 2 tidak sama dengan 0. Kita lihat di sini nilai probability-nya 0,007 ya. Nah, 0,007 lebih kecil 5%, maka tolak H0. Artinya X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Koefisien regresinya berapa? 0,330. 0,330 artinya kenaikan 1% X2 ya, persen ya satuannya tadi karena udah dihitung dengan indeks, akan meningkatkan Y sebesar 0,33% dengan asumsi ceteris paribus. Lalu X3. X3 probability-nya 0,331. Lebih besar 5%. Berarti artinya terima H0, X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Lalu X4 ya, beta 4 sama dengan 0, beta 4 tidak sama dengan 0. Nilai probability-nya yang X4 0,284 ya, lebih besar 5%. Artinya X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, X5 ya, di sini beta 5 sama dengan 0, beta 5 tidak sama dengan 0, dan nilai probability-nya tadi 0,021. 0,021 ya, lebih kecil dari 5% ya. Artinya X5 berpengaruh signifikan terhadap Y. Koefisien regresi 0,327 karena dia signifikan berarti koefisiennya diinterpretasikan. Kenaikan X5 sebesar 1% akan meningkatkannya sebesar 0,327% dengan asumsi ceteris paribus. Lalu yang X6, kita lihat di sini, probability-nya 0,222 ya, lebih besar. Karena lebih besar 5% ya, maka tidak signifikan. Berarti tidak perlu diinterpretasikan koefisien regresinya. Yang terakhir adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin beta 7 sama dengan 0, H1 beta 7 tidak sama dengan 0. Kita lihat nilai probability-nya ya 0,976. 0,976 lebih besar dari alfa 5%, maka artinya jenis kelamin tidak berpengaruh. Karena jenis kelamin tidak berpengaruh dan dia adalah dummy, berarti artinya tidak ada perbedaan persepsi terhadap Y baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini sudah selesai untuk uji T-nya. Nah, R-square-nya memang kecil karena ternyata yang signifikan hanya si X2 dan X5 ya. Lalu berikutnya, bagaimana saya tahu bahwa model itu masih fit? Nah, tadi uji ANOVA-nya modelnya fit. Sekarang kita uji untuk asumsi klasiknya gitu ya. Uji normalitas residual. Nah, kita uji sekarang. Nah, ini udah ada residualnya, kita uji. Analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Kita klik di sini, kita masukkan si residualnya, klik normal. Nah, ini dia. Maka ini kita copy ya. Ini kita copy, kita paste ya. Nah, bentuknya sudah saya kasih warna seperti ini, sama kayak tadi ya. Caranya gampang ya. Ini kalau kita paste gitu, tinggal diklik,
terus tabel desainnya tinggal pilih, maka otomatis dia akan berubah ya, seperti itu. Dapat nilai probability-nya 0,00 ya, lebih kecil 5%, maka tolakan 0. Artinya asumsi residual menyebar normal tidak terpenuhi. Dan ingat bahwa untuk residual menyebar normal kalau dilanggar tidak masalah ya, itu boleh. Nah, sekarang uji multikolinearitas. Nah, uji multikol itu hasil 2 poin. Poin pertama adalah korelasi parsial, tadi sudah kita lihat bahwa ternyata tidak ada korelasi yang nilainya di atas 0,8 antar X-nya. Lalu dari nilai VIF-nya terbukti bahwa tidak ada nilai VIF yang di atas 10 ya, semuanya kurang dari 10. Berarti memang sudah terbukti tidak ada multikolinearitas. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa korelasi hasil parsialnya juga tidak ada yang di atas 0,8, VIF-nya tidak ada yang di atas 10. Maka asumsi klasik yang pertama terpenuhi, yaitu tidak adanya multikolinearitas. Bagus. Yang berikutnya adalah autokorelasi. Hasil autokorelasi menunjukkan Durbin Waterman 1,683. Sangat dekat dengan 2. Artinya memang tidak terdapat autokorelasi ya, autokorelasi. Artinya bebas dari autokorelasi. Lalu berikutnya adalah uji homoskedastis. Seperti biasa, uji homoskedastis kita keluarkan learn recit kuadrat ya, caranya transform compute variable ya. Ini saya bikin learn recit 2 ya, learn recit 2 di sini. Kita klik di sini logaritma natural. Nah, ln, nah ini ya, ln. Nah, ini kita klik residualnya pangkat 2. Oke. Muncul di sini adalah learn recit 2, ini dia. Maka kita regresikan ya, kita butuh ANOVA-nya. Analyze regression linear, Y-nya kita ganti dengan learn recit 2. Ya, oke. Oke, kalau sudah kita ambil yang uji ANOVA-nya ini, kita copy ya, kita masukkan di sini ya. Nah, nanti seperti biasa saya bilang tadi ANOVA tabelnya diubah dulu. Nah, nilai probability-nya 0,171 ya. 0,171 lebih besar dari alfa 5%. Maka terima 0. Artinya asumsi residual homoskedastisitas terpenuhi ya. Kesimpulannya dari tahapan tadi ya di sini. Nah, dari 7 variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap Y hanya 2 ya, X2 dan X5. Maka jika dibandingkan besaran pengaruh X2 dan X5, kita lihat dari koefisien standardized ya, pengaruh X5 terhadap Y lebih besar dibandingkan X2 terhadap Y. Ini poin kedua. Yang ketiga, uji fit model menunjukkan hasil yang fit ya dari si ANOVA ya. Lalu hasil blue menunjukkan model regresi bersifat blue ya, karena asumsi klasik terpenuhi. Apa aja tadi asumsi klasik terpenuhi? Pertama, tidak ada multikolinearitas, tidak ada autokorelasi, dan homoskedastisitas. Sehingga kita bisa bilang bahwa model regresi ini merupakan model regresi yang bagus ya, atau yang baik. Kenapa? Meskipun memang R-square kecil, tetapi dari semua X ini memang yang paling mempengaruhi si adalah X2 dan X5. Kenapa dibilangnya baik? Karena pertama, secara model dia fit, ya. Kedua, hasil uji asumsi klasiknya menunjukkan tidak ada satupun pelanggaran uji asumsi klasik. Normalitas itu di pengecualian tuh boleh ya, boleh untuk dilanggar. Sehingga kita bisa melihat bahwa model ini sudah baik. Seperti itu. Nanti ini kalian lakukan sama persis dengan apa yang saya lakukan kalau kalian dapat soalnya adalah regresi yang menggunakan data cross section. Nah, setelah ini saya akan perlihatkan latihan soalnya. Ini judul latihan soal, nanti kalian kerjakan ya. Latihan soal kalian kerjakan. Nah, ini dia. Nah, kalau latihan soal ini sama seperti tadi, cuman ini beda datanya ya. Y, X1, X2, X3, X4, X5, cuman 5 X-nya. Nah, lalu ditambah dengan pendapatan. Ingat di sini pendapatannya kategorinya rendah, sedang, sama tinggi. Ada 3 kategori. Berarti nanti kalian buat dummy-nya ada 2 ya, karena kategorinya ada 3. Jadi nanti kalian dummy-nya ada 2 ya. Dummy-nya 2. Kenapa? Karena kategorinya ada 3. Jadi nanti kalian kerjakan ini sesuai dengan langkah-langkah yang saya lakukan di template regresi dengan data cross section. Ya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya terhadap proses tahapan tadi. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya.
Baik, kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya share langsung ke grup ya untuk data tadi yang terkait soal latihan sama hasil interpretasi dari tahapan. Nanti lakukan dengan yang sudah saya lakukan tahapan tadi ya. Jadi kalian tinggal kerjakan yang latihan soal tadi ya, seperti itu. Jangan lupa nanti kalian absen ya, seperti itu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima Terima kasih, Bu. kasih. Yo. Bu.